Terkait dengan pengembangan program di IAIN Kerinci ini ada banyak yang kita lakukan, terutama untuk mahasiswa yang berkuliah di sini, termasuk juga mahasiswa yang misalnya yang kurang mampu. Memang kita memberi bantuan beasiswa. Kalau tahun kemarin itu angkatan 2003-2024 itu sekitar jumlahnya 225, ditambah kalau untuk yang KIPKA itu 225, mungkin totally itu sekitar 240-250 lah mahasiswa yang dapat bantuan. Karena selain program KIPKA itu ada program misalnya beasiswa untuk yang hafal Al-Quran, yang di SMA-nya itu atau di aliyahnya itu ranking 1 sampai ranking 3, yang ketua OSIS ketika masih kuliah, masih sekolah, atau ketua Pradana Putra untuk pramuka dan Pradana Putri. Jadi orang-orang ini kita berikan bantuan beasiswa berupa misalnya kita bantu pembayaran UKT-nya atau SPP-nya. Jadi masuk ke sini itu ada banyak pilihan beasiswa. Itu dari sisi bantuan negara untuk anak-anak yang tidak mampu yang ingin kuliah. Itu kalau terkait dengan beasiswa. Yang lain apa lagi? Jadi kalau melihat total mahasiswa yang mendapat prioritas dari keringanan gitu. Oh iya, totalnya kalau totalnya itu sekitar 650 orang dari 4.900 mahasiswa. Jadi lebih dari 10% mahasiswa yang mendapat mendapat beasiswa atau bantuan biaya kuliah di IAIN Kerinci. Jadi kita menghimbau mahasiswa-mahasiswa yang merasa ingin kuliah, punya kemampuan akademik, silakan ke sini, nanti kita bantu secara beasiswa baik dari pusat maupun dari kampus sendiri. Di samping itu tidak hanya yang tadi yang saya sebutkan, itu ada tambahan, misalnya kalau dia pernah berprestasi olahraga misalnya di tingkat provinsi atau tingkat nasional misalnya, nah itu juga kita bantu untuk pembebasan atau pelunasan biaya SPP-nya. Untuk kriteria ya bisa mendapat itu apa lagi? Ya tadi itu misalnya dia tadi juara kelas, kemudian yang untuk yang beasiswa beasiswa bantuan UKT atau bantuan SPP itu dia hafiz hafal Al-Quran, dia ketua OSIS misalnya. Nah, kemudian secara keseluruhan misalnya kalau yang program KIPKA itu program bantuan untuk yang berprestasi itu syaratnya dia mengajukan persyaratan, kemudian dia memang tidak mampu secara finansial, dia mampu secara akademis, tidak mampu secara ekonomi itu diukur misalnya apakah orang tuanya PNS atau enggak. Kalau PNS itu tidak boleh dapat karena dianggap mampu. Kalau dia tidak non PNS itu bisa dimasukkan sebagai mereka yang terima. Nah total yang menerima itu sekitar 600-an. Oke.